Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Langsung saja ke saham pertama, BES yang ditutup di harga 84 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarannya BES akumulasi tipis. Langsung saja ke tekniknya BES belum lah. Lagi kondisi seperti ini sektor properti juga sepertinya belum saatnya. Ini sebenarnya dia nih kembali ya, pokoknya gini aja kalau Bapak Ibu yang punya ya, menurut saya kalau dia merah lagi 2% aja koreksi atau 3% buang aja dulu lah. Ya pokoknya candle doji ini nggak boleh dibuat low barunya lagi, berarti nggak boleh jebol 83 tuh. Kalau tutup di bawah itu biarpun 80 support kuat ya mending jual dulu lah. BES belum menarik saat ini, BES itu sudah lewat momentumnya. Waktu itu momentumnya itu 2022 dia rally ya, sempat koreksi itu rally lagi 2023 habis itu turun, wajar ya. Jadi 2023 nih masih saatnya turun, apalagi BES itu lagi membentuk lower low ya semenjak Covid. Bayangin Covid aja dilewat loh, berarti kan kita sudah tahu seperti apa sektornya. Nih, Covid aja dia waktu itu Covid low-nya di sekitaran 8 berapa nih? 85, sekarang dia membentuk new low ya 80. Jadi ya bisa dikatakan sektor properti ini belum. BES juga belum. Ya. Di real marketnya aja sepertinya Indonesia lagi kesusahan ya. Ekonominya, buying power juga kurang, real market, bukannya cuma di pasar saham, di real market juga buying power kurang kan. Jadi saat ini lebih ke best wait and see lah. Bapak Ibu kalau mau cuan jangka pendek, cari yang lagi rame, yang ada story-nya ya. Misalnya saham-saham Pak PP, atau saham-saham yang baru IPO, atau saham-saham yang ada sepertinya akan corporate action ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu tetap maksa trading di misalnya di grupnya saham properti, contohnya BES ya, Bapak Ibu akan dibawa gitu-gitu aja, naik dikit kempes, naik dikit kempes. Ya kalau mau cuan bungkus silahkan, cuman lebih cenderung resikonya lebih banyak turunnya lah daripada naiknya ya. Jadi saat ini belum dulu yang nyangkut ya, sabar-sabar, sektornya juga belum saat ini BES. Lanjut APLN yang ditutup di harga 84 sama harga penutupan hari sebelumnya, asing net buy. Kalau dibuka semuanya APLN di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. APLN lagi sideways, mungkin nggak nih menarik. Bapak Ibu perhatikan kalau dia tembus 8990, lihat dia tembus itu tuh buying powernya kuat nggak, volume kuat nggak. Kalau belum kuat jangan dulu. Kebetulan kalau APLN masih bisa dikatakan supportnya 80 ya, tapi daripada beli walaupun dia nih sideways kelihatan, ada cenderung lebih ke jebol support. Kalau harga Covid sih belum disentuh ya, harga Covidnya itu 74. Ada potensi ke situ nggak? Kalau melihat chart seperti ini, downtrend, ada peluang ya. Jadi daripada maksa beli walaupun dia seperti wah doji ini bisa rebound, belum tentu ya, lebih cenderung ke wait and see. Itu aja dulu untuk APLN, yang sabar-sabar aja lah yang nyangkut ya. Kalau Bapak Ibu nyangkutnya cuma 5% atau bahkan mungkin di area ini belinya 88, 84, mending kalau menurut saya kalau sabar nunggu hold boleh, tapi kalau jebol 80 out aja lah. 10% tuh mending kalau saya ya, tapi ini disclaimer, ini psikologi saya. Saya kalau 10% mending saya cut loss. Kalau di atas 20%, 30% itu kembali ke masing-masing lah. Jadi seperti itu aja untuk APLN, saat ini belum menarik walaupun sideways ya. Perhatikan nanti APLN ini, perhatikan nanti di atas 8990. Kalau bagus di atas itu beli, turun dari itu jual dulu aja. Pokoknya 890 nih area
krusialnya. Di atas situ dia harus bergerak minimal kalau mau bagus. Karena ada potensi dia tuh akan menguji EMA 200-nya. 100-105. Dari 90 kan lumayan 10%. Risknya berapa ya? 87 buang aja. Nggak usah pakai 80. 86. Itu. Jangan pakai 80. Yang penting dia bergerak dulu di atas 8890 ini. Itu. Di bawah itu jangan diperhatikan. Menurut saya. Tapi kan ini side piece. Bisa dong saya beli di spot. Coba. Nggak masalah. Dicoba. Jangan takut. Dia harus belajar. Itu. Jadi seperti itu. APLN lanjut. ASRI yang ditutup di 112 terkoreksi 0,88%. Asing net buy. Kali bukan semuanya ASRI di distribusi. ASRI belum dulu. Ya. Tapi kalau langsung saja ke teknikanya, ASRI belum dulu. Kalau di bawah 120 belum menarik. Mendingan kalau mau trading pendek ya. Siapa tahu dikasih, ini belum tentu ya. Memang ini deket-deket support 110. Kalau Bapak Ibu mau coba ya, siapa tahu dikasih. Coba di 100 incar, 198. Naik 3%, 5% bungkus gitu aja. Nggak ke situ nggak usah beli. Atau nanti ASRI itu akan bagus kalau sudah di atas 120. Sama seperti tadi tuh. APLN ya. Nunggu di atas resisten lah mereka. Atau nunggu di bawah support kuatnya. Jangan pakai support tanggung. Saat ini grup properti itu pakai support kuat. Support kuat tuh seperti apa? Ya angka-angka genap 112. Biasanya support resisten kuat itu antara lihat mana yang sering disentuh. Nah, ini 120 sering disentuh, itu bisa dijadikan resisten kuat. Support kuatnya mana nanti? Jangan pakai 110, itu pakai support minor. Tapi support kuatnya pakai angka 100. Nah, itu kebetulan ya. Mending nunggu nawar bawah, spekulasi buy, rebound. Harusnya sih rebound. Tapi ya jangan berharap juga langsung rebound 20% atau 10%, dikasih 3-5% bungkus. Ya, nggak harus Bapak Ibu trading tiap hari. Pokoknya Bapak Ibu cari aja tuh saham-saham yang deket-deket, misalnya angka-angka genap turun support ya, incar area itu, pasang notifikasi atau alarm. Untuk Bapak Ibu yang nggak sering lihat market, kan nggak mungkin juga kita pantengin tuh mata melotot 8 jam atau 5 hari, tiap hari kita pantengin tuh harganya. Di Stockbit itu Bapak Ibu bisa pasang alarm, price alert. Ya, misalnya dengan ketentuan tadi mau beli ASRI itu kalau dia di area misalnya 103 atau 100 itu. Nah, pasang aja nih ASRI, terus kondisi lesser than. Ya, berarti di bawah kita pasang langsung dari 103. Buy misalnya atau perhatikan. Jadi Bapak Ibu nanti di aplikasi handphone itu akan dikasih flash alert bunyi nanti. Jadi nanti misalnya ASRI ke harga di bawah 103 itu akan bunyi. Nah, Bapak Ibu langsung bisa incar. Mau beli kah atau nunggu lagi nawar di bawah? Seperti itu, bisa pasang flash alert ya. Itu enaknya pakai Stockbit. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk nggak usah pasang alert ya Bapak Ibu, nanti saya infokan kalau saham-saham yang menarik. Bapak Ibu tinggal lihat Telegram aja, bunyi Telegram muncul notifikasi, Bapak Ibu langsung lihat, itu langsung tersedia trading plan-nya, saham-saham pilihan dan strateginya. Itu tinggal daftar di Stockbit. Mau pengguna lama, pengguna baru, yang penting sudah punya akun sekuritas Stockbit, minimal saldo dalam bentuk cash di RDN atau saham 10 juta, dan setelah join harus ada transaksi minimal beli jual 50 juta selama sebulan. Itu dengan memasukkan kode R-nya besar, R417778. Ya, di mana? Di menu profile. Itu kalau tertarik bisa join. Itu saja syarat dan ketentuannya. Ya harus ada transaksi yang pastinya. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain bisa pindah Stockbit, atau kalau masih nyaman dengan sekuritas lain Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Broadnet Trader. Ya, silakan link tree di deskripsi kalau tertarik. Itu. Jadi untuk ASRI saat ini tunggu di 100 saja. Ya, kemungkinan besar jebol nggak 110. Ada peluang jebol. Itu untuk ASRI. Lanjut. BSDE yang ditutup di 805 terkoreksi 1,82%. Asing net sell.
Kalau dibuka resminya BSDE, akumulasi tipis. BSDE belum. Udah nih, udah kepasti ke bawah nih. Jebol nggak 800? Mudah lihat aja nanti. Mudah-mudahan nggak jebol ya. Kalau nggak jebol dia ada potensi sideways 830 800 itu ya. Tapi daripada maksa, range sideways-nya juga pendek ya, dari 800 ke 830 tuh nggak nyampe 4%, dengan lebih cenderung arahnya ke bawah karena lagi downtrend. Kalau saya skip. Belum. BSDE belum. Yang nyangkut sabar aja. Sektor properti belum saat ini. Lanjut, CTRA yang ditutup di harga 790 terkoreksi 2,46%, asing net sell. Kalau dibuka resminya CTRA di distribusi. CTRA saat ini di 800 belum juga. Lebih cenderung turun. MACD-nya sudah memberikan sinyal turun mengarah ke bawah, walaupun memang belum dead cross ya, masih nempel tapi lebih cenderung turun. Wait and see. Yang nyangkut sabar-sabar aja properti ya. Jadi seperti itu aja dulu untuk CTRA, belum saatnya sekarang. Lanjut, Demas yang ditutup di harga 136 menguat 2,25%, asing net buy. Kalau dibuka resminya Demas akumulasi. Demas, aduh, Demas ada teknika rebound. MACD-nya bagus mengarah atas, tapi jangan dulu lah Bapak Ibu. Kita turunin aja nih. Kemungkinan untuk nembus 140 sepertinya berat. Apalagi Bapak Ibu perhatikan, dia naik dengan low volume. Volume lebih rendah. MACD-nya bagus, cuman volumenya kurang. Berarti nggak ada buying power juga ya. Naik terbatas lah. Coba lihat transaksinya. 1 miliar ya, lumayan lah ya dengan kondisi sekarang. Cuman belum. Jangan dipaksa beli sekarang. Kalau saya hindari dulu karena jauh dari support. Wait and see. Ya, belum untuk Demas. Lanjut, P1 yang ditutup dengan 370 terkoreksi 2,63%, asing net sell. Kalau dibuka resminya P1 di distribusi. P1 belum, lebih cenderung ke bawah. Ya, di support iya. Bisa jebol nggak? Bisa. Kalau Bapak Ibu sudah kebeli besok atau hari ini koreksi. Kalau Bapak Ibu sudah beli ya, kalau beli di harga sekarang ya, harga penutupan kemarin atau 380, 384, 374, buang dulu. Menurut saya buang dulu daripada kita Bapak Ibu berharap di P1, mending Big Bang yang mau bagi dividen bulan depan itu juga sudah turun dalam Big Bang. Ya, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, karena kalau Indonesia membaik lagi, ISG rebound, recovery-nya atau leadernya itu Big Bang pasti duluan daripada P1 ya, yang belum ada sentimen juga, sektornya juga tertekan, masih belum ada buying power juga di real marketnya, masih susah juga, pindahin ke Big Bang. Lebih baik nyangkut di Big Bang ya, tapi kembali lagi ini disclaimer ya, tergantung masing-masing. Saat ini P1 belum. Kalau yang punya menurut saya mending cut loss saja. Mas, kalau di bawah 10% cut loss saja lah. 10% pun saya cut loss. Itu kalau saya disclaimer. Lanjut, SMRA yang ditutup di harga 398 terkoreksi 0,5%, asing net. Kalau dibuka resminya SMRA diakumulasi. Di resisten dekat-dekat, jangan buy on record. Menurut saya hindari dulu. Kondisi market sekarang hindari dulu. Bisa jadi ini nantinya tiba-tiba candlenya merah ya. Pokoknya hati-hati untuk SMRA. Kalau mau beli SMRA nih, coba di 372, 368, jebol 368 buang. Di bawah 380 lah kalau mau beli SMRA. Jangan dulu, mending ketinggalan. Kalau menurut saya, gimana kalau dia tembus? Mending ketinggalan. Biarin, wait and see dulu. Itu untuk SMRA. Kalau pandang saya ini bisa jadi technical rebound biasa, dead cat bond lagi. Pokoknya kalau Bapak Ibu yang punya harga di 400, di berapapun lah itu, pokoknya di bawah 400k punya harga, hati-hati, pertimbangkan stop loss kalau dia jebol 366, 364, 362 ya. Itu saat ini kalau Bapak Ibu yang belum punya, menurut saya loh ya, walaupun ini candlenya inside bar,
koreksi volume kecil hari kemarin tapi rawan. Ya, tapi kalau nekat silakan. Karena kita nggak akan tahu, nggak akan punya pengalaman kalau tidak mencoba. Kalau cuman omongan-omongan orang aja kan, jangan beli, tapi feeling Bapak Ibu beli, feelingnya naik, daripada nanti nyesel pas dia naik, coba beli. Ya, yang penting punya plan seperti apa. Itu ya untuk SMRA. Lanjut, PANI yang ditutup menguat 2,71% ke harga 9.475 asing net sell. Kalau di box banyak PANI di distribusi. PANI teknik rebound biasa. Lebih cenderung kemana? Ya jelas lebih cenderung ke bawah. Kemana arahnya kira-kira? 8.000, 7.500. Itu arahnya. Teknik rebound ke atas nih saya sudah gambar. Ya, kalau pandangan saya loh ya, dia lebih cenderung ke bawah. Kecuali memang ISG tiba-tiba ada buying power. Bisa tembus berapa ISG sekarang? 6.500 ya, kalau dia tembus itu ya itu bagus. Coba lihat ISG dulu ya. Nah, kalau tembus 6.500 mungkin PANI bisa. Cuman lebih cenderung PANI itu pola dead cat bond ya menurut saya. Tembus gak 10.000? Kayaknya berat kalau nembus 10.000 ya. Offset sedikit mungkin bisa tembus 10.500, 10.800, tapi EMA 200 nih akan menjadi dead cat bond ya. Jadi boleh beli nggak sekarang? Ini kan berharap dia naik nih. Feeling saya nih naik. Misalnya seperti itu. Wah, ini kan ada potensi lumayan juga nih kalau ke 10.000. 6% sampai 11%. Saya siap cut loss misalnya 5%. Nah, di bawah 9.000, 6, ya silakan. Bisa nggak? Bisa. Nggak salah kok. Karena kita nggak ada yang tahu. Belum tentu juga analisa saya ini benar. Bisa aja dia terus naik. Makanya Bapak Ibu daripada nanti menyesal, kalau feelingnya naik, beli. Plannya buat. Gagal, ya udah cut loss dulu. Cari yang lain. Itu ya. Jadi gimana untuk PANI? Kalau menurut Borneo Trader lebih cenderung merah. Pokoknya hari ini kalau dia merah 2% lebih aja itu sinyal-sinyal ke bawah lah. Target selanjutnya itu ada resisten yang cukup kuat di 8.000, 7.500. PANI. Lanjut CBDK yang ditutup dengan 5.300 menguat 0,95% asing net sell. Di broker semuanya CBDK di distribusi. CBDK downtrend. Belum. Ya masih bisa turun ke 5.000 support kuatnya. Bisa turun 5% lebih lagi. Kalau saya lewat di wait and see. Atau kalau Bapak Ibu memang sudah kebeli 2% buang aja dulu aja. Turun 2% buang dulu aja. Itu aja dulu untuk CBDK. Wait and see yang belum punya. Lanjut. Terakhir. SSIA yang ditutup dengan 875 terkoreksi 1,68% asing net sell. Kalau bukan semuanya SSIA akumulasi tipis. SSIA bisa nggak nih balik arah nih? Mudah-mudahan ya. Yang penting ingat aja nih, pokoknya saham-saham kalau jebol support tinggalin dulu. SSIA jangan jebol 850. Di bawah itu tutup hari ini dan minggu depan ke bawah. Masih jauh nggak turunannya? Masih. Bapak Ibu lihat nih. Ini dia di support kuat nih ya. Support kuat, dulunya resisten kuat di 2019. 2015, 2019 itu ada resisten kuat 850. Nah, kalau jebol itu agak jauh turunannya. 700-650. Ya, area ini lagi tuh. Jadi kalau saya lebih wait and see lah. Jangan dipaksa karena belum menarik, sektornya juga belum menarik. PANI CBDK kemarin itu gara-gara ya ada corporate action aja. Saatnya turun ya nanti turun. Ya, itu. Jadi seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung membeli saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.